Dan jangan lagi menandai atau memanggil anak yang lahir di luar pernikahan itu sebagai anak zina ataupun anak haram, anak jadah, apa dan lain sebagainya. Karena semua anak itu suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Jumpa lagi dengan saya Ustadz Guys. Maljum atau malam Jumat bersama Ustadz Guys. Kali ini kita akan membicarakan tentang status anak yang lahir di luar nikah. Nah, membicarakan hal itu harus dari dua sudut pandang. Sudut pandang hukum Islam menurut madhab fikih Syafi'i yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, dan sudut pandang hukum negara. Nah, akan kita bahas satu persatu. Menurut madhab fikih Syafi'i, yang disebut sebagai anak di luar nikah itu adalah anak yang lahir di luar pernikahan. Jadi dia diproses di luar pernikahan, dilahirkan di luar pernikahan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga disebut sebagai anak di luar nikah apabila anak tersebut itu lahir sebelum 6 bulan dari awal pernikahan. Jadi misalkan tanggal 1 Januari ya, ini mereka menikah. Baru tanggal 30 Mei ini sudah melahirkan anak, belum sampai 6 bulan. Nah, maka menurut hukum fikih ala madhab Imam Syafi'i, ini anak adalah anak dengan status hamil di luar nikah. Kenapa? Karena itu berarti proses pembuahan untuk melahirkan anak tersebut pasti terjadi sebelum tanggal 1 Januari atau sebelum pernikahan. Nah, madhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa aqallul hamli, paling sedikit-sedikitnya hamil itu adalah 6 bulan. Sehingga kalau misalkan anak ini baru 3 bulan menikah lahir, ini berarti proses pembuahan anak itu mestinya ini dilakukan sebelum itu atau sebelum pernikahan. Nah, itu menurut madhab Imam Syafi'i. Kalau menurut hukum nasional, yang disebut sebagai anak yang lahir di luar nikah itu adalah anak yang diproses atau dibuahi ya di luar pernikahan dan dilahirkan di luar pernikahan. Itu adalah anak di luar pernikahan menurut hukum Indonesia. Adapun ketika misalkan sebelum lahir ini sudah menikah dulu, maka anak yang dilahirkan itu mau kemarin nikahan terus hari ini lahir gitu, menurut hukum nasional ini tetap dianggap sebagai anak yang lahir di dalam pernikahan. Jadi ada beda di situ antara hukum fikih dengan hukum nasional. Nah, karena konsentrasi saya itu adalah pendidikan yang saya ambil itu adalah hukum Islam, maka kita akan fokus membahas ke dalam hukum Islam. Nah, jadi itu tadi ya, menurut madhab Imam Syafi'i, anak yang lahir di luar nikah itu adalah ketentuannya semacam itu. Nah, kemudian bagaimana konsekuensi hukumnya bagi anak tersebut? Yang pertama, kalau misalkan dia perempuan, maka nanti ketika dia menikah, dia tidak boleh diwali oleh ayah biologisnya. Karena itu bukan ayahnya menurut hukum fikih. Hanya ayah biologis tapi bukan ayahnya menurut hukum fikih. Jadi siapa nanti yang menikahkan? Wali hakim saja.
Nah, nasabnya baik itu dia laki-laki ataupun dia perempuan, ini nasabnya itu dinisbatkan kepada ibunya yang melahirkan. Tidak dinisbatkan kepada ayahnya yang menabur benih. Nah, konsekuensinya adalah itu. Sehingga ketika ayahnya ini meninggal, ayah biologisnya maksud saya, maka si anak ini tidak mendapatkan hak waris. Karena dia dianggap bukan anaknya. Bukan anaknya si ayah biologis. Berbeda ketika ibunya meninggal, maka mereka mendapatkan hak waris. Karena mereka dianggap sebagai anak ibunya, tetapi bukan anak ayah biologisnya. Bahkan di dalam madhab Imam Syafi'i dikatakan bahwa ayah biologis boleh menikahi anak hasil zinanya. Loh, kok kejam sekali fikihnya Imam Syafi'i semacam itu? Begini penjelasannya. Ya. Menurut Syekh Mustafa Al-Khin dan Mustafa Al-Bugho dalam kitab Fiqih Manhaji ala Madhabi Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa madhab Syafi'i mengatakan semacam itu, bahwa seorang ayah biologis boleh menikahi anak hasil zinanya. Ini sebetulnya bukan menunjukkan bahwa hukum Islam itu menjijikan, tapi menunjukkan bahwa tindakan zina itu adalah tindakan yang sangat menjijikkan. Sesuatu yang paling memalukan di dunia ini itu adalah ketika seorang ayah menikahi anaknya. Zina ini sangat menjijikkan. Maka pelaku zina ini dia sudah menjadi seseorang yang sangat menjijikkan dalam kacamata Islam. Nah, maka dari itu saking jijiknya dia, bahkan dia diperbolehkan untuk menikahi anaknya sendiri secara biologis. Jadi ini adalah ihanah sesungguhnya. Adalah sebuah bentuk penghinaan kepada si ayah biologis tersebut. Nah, menurut penjelasan di dalam kitab itu, oleh karena itu bagaimana agar kita tidak terhinakan? Ya hindari zina. Dan jangan lagi menandai atau memanggil anak yang lahir di luar pernikahan itu sebagai anak zina ataupun anak haram, anak jadah, apa dan lain sebagainya. Karena semua anak itu suci. Yang musik bapak sama ibunya. Udah tahu nikah tuh simple. Lu cuma bilang saya terima nikahnya, beres. Aku nikahkan Warsiti binti Tuwardi kepada engkau, yang walinya kakak kandung telah berwakil kepadaku dengan mas kawin cincin emas 2 gram, mau bayar tunai. Saya terima nikahnya Warsiti binti Tuwardi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Mana saksi? Lu bayar ke KUA 600.000, lu sih ribet. Pakai resepsi. Nanggap orkes dangdut puluhan juta. Lu nyawer. Makanya lu punya biaya nikah mahal. Makanya jangan diribetin. Lu udah siap pengen nikah, pengen halal, ya udah nikah halal. Pandemi ini mengajarkan kepada kita betapa tidak ribetnya nikah. Banyak teman-teman saya sekarang ya, dengan modal uang 1 juta mereka jadi nikah. Karena apa? Tidak usah resepsi, dilarang sama pemerintah, cukup bayar KUA. Kata teman saya itu, sesungguhnya di KUA itu katanya kalau nikah itu gratis, ya. Cuma ya dia memberikan rasa terima kasih saja kepada para petugas, ingin memberikan hadiah kepada mereka dalam rangka sukacita, makanya dia ngasih hadiah-hadiah gitu kepada petugas-petugas KUA itu. Jadi nikah itu murah, lu yang bikin ribet. Ya. Itu adalah penjelasan tentang status anak yang lahir di luar
pernikahan. Semoga ini mencerahkan buat kita semua. Saya yakin ada yang tidak sependapat dengan pendapat saya. Karena apa? Saya tadi membatasi pembahasan pada menurut madhab Imam Syafi'i. Ada madhab imam yang lain yang mungkin pada kesempatan yang lain ini akan kita bahas. Kepanjangan saya ngomong tadi, di-cut saja, tidak masalah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.